sebelum hari ini merasakan, misalkan pernah nggak mungkin kemarin atau beberapa hari yang lalu atau bahkan beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu bahkan, ya kan, pernah nggak kejadian? Nah itu coba kalian mulai rewind lagi, kalian ingat-ingat. Sahabatku, Sobat NC, ada dua hal yang harus kalian bangun dalam diri kalian agar bisa mempercepat kesembuhan kalian. Yang pertama adalah kalian mulailah menemukan kesadaran, ya. Kesadaran di sini bisa dalam artian bukan berarti kalian tidak sadar, ya. Jadi kita bukan seperti itu, ya. Tapi kita kan sedang di bawah kendali anxiety kita. Kadang-kadang kita suka kalah dengan dia, ya. Nah, yang perlu kalian bangun adalah kesadaran dalam artian ketika kalian menakutkan sesuatu, misalkan takut akan kematian atau takut pingsan atau mungkin takut terjadi sesuatu yang buruk. Coba kalian ingat-ingat berapa kali sih kalian merasakan seperti itu sebelum hari ini merasakan, misalkan pernah nggak mungkin kemarin atau beberapa hari yang lalu atau bahkan beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu bahkan, ya kan, pernah nggak kejadian? Nah itu coba kalian mulai rewind lagi, kalian ingat-ingat. Kalau misalkan tidak pernah terjadi, nah itu baru kalian temukan kesadaran itu. Berarti sadari bahwa yang kalian takutkan itu hanya ada dalam pikiran kalian. Nah, itu ya, itu yang dimaksud dengan menumbuhkan kesadaran seperti itu. Jadi nanti ketika kalian sudah bisa menyadari, kalian bisa langsung perkuat dengan memasukkan sugesti-sugesti positif melalui self talk, ya. Self talk yang harus rutin kalian lakukan. Misalkan kalian ketika datang rasa cemas atau rasa takut, ini yang paling bandel nih, takut kematian. Misalkan kalian sudah sedang merasakan rasa takut mati, mungkin ada pemicu dari berita duka atau share-sharean innalillahi, ya. Kalian bisa langsung menyadari bahwa apa yang kurasakan hari ini itu sudah pernah kurasakan beberapa waktu yang lalu, dan pada saat beberapa waktu yang lalu tidak pernah terjadi apa-apa. Faktanya tidak pernah terjadi apa-apa. Nah itu kalian sadari. Nanti habis itu kalian lakukan self talk. Meskipun aku sedang merasakan takut kematian saat ini, aku memilih untuk tetap tenang. Ingat, memilih untuk tetap tenang. Kenapa? Karena apa yang kurasakan hari ini sudah pernah kurasakan sebelumnya di banyak waktu yang lalu, dan faktanya aku baik-baik saja. Jadi ucapkan kata yang positif untuk meyakinkan kalian bahwa kalian dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Hindari kata tidak, ya. Misalkan kayak aku tidak takut, itu sebenarnya artinya tidak takut sama berani itu mungkin artinya sama, tetapi pikiran bawah sadar kita itu tidak mengenal kata tidak. Jadi bisa jadi tidak takut, kalau kita memakai kata tidak takut, maka yang nyangkut di kepala kita kata takutnya, itu bisa jadi seperti itu. Ini juga sudah pernah dilakukan, ya, studi kalimat-kalimat positif. Itu juga tidak disarankan menggunakan kata tidak takut. Itu bisa kita ganti dengan kata berani misalkan, atau kata memilih untuk nyaman, memilih untuk tenang. Jadi bukan berarti aku memilih untuk tidak cemas. Nah, itu katanya kurang pas. Kalian pakai kata tenang misalkan, aku memilih untuk tenang. Nah, seperti itu, ya. Jadi ketika kalian sudah bisa menyadari hal itu, maka kalian langsung lakukan self talk, ya. Sorry ya, batuk, ya, emang lagi musim. Terus kemudian yang kedua adalah selain kalian menemukan kesadaran, kalian juga mulai berpikir logis, ya. Berpikir logis ini adalah terkait sensasi-sensasi yang kalian rasakan, baik sensasi fisik maupun psikisnya. Itu kalian mulai berpikir logis. Dalam artian kalian berpikirnya pendek-pendek aja. Pendek itu kalian sedang merasakan apa, ya kalian harus apa. Kalian sedang mengalami
sensasi tertentu misalkan ya, kalian langsung atasi dengan cepat, dengan tepat, tanpa berpikir terlalu jauh. Misalkan sedang mengalami dada berat, nafas berat, ya kan? Kalian langsung nggak usah berpikir, kenapa ini paru-paruku, kenapa ini COVID apa, tidak seperti itu ya. Langsung kalian berpikirnya logis. Gasku lagi banyak nih ada di sini. Langsung aku ambil air minum, upayakan air hangat, minum, kemudian diurut-urut sampai sendawa, keluar sendawa, atau kalau kalian bisa buang angin, kalian buang angin. Lakukan lagi. Setelah itu selesai, kalian langsung tarik nafas, pernafasan diafragma atau pernafasan perut, lakukan 5-10 kali. Habis itu kalian akan bisa bernafas dengan lebih plong. Jadi sensasi datang kalian langsung atasi. Sensasi datang seperti ini, ya udah aku harus seperti ini. Misalnya keliengan datang, aku keliengan ya, coba makan deh, makan. Atau mungkin minum manis atau air gula atau teh yang encer, karena bisa jadi gula kalian sedang rendah karena sering cemas. Gula bisa jadi tiba-tiba rendah karena kalian sering cemas. Itu kalian ini ya, kalian ingat-ingat ya. Kecuali kalau emang kalian sudah pernah mengecek gula dan normal. Tapi pastikan kalian kalau mau ngetes pada saat cemas banget atau mungkin sampai panic attack, coba deh cek gulanya, pasti rendah ya kan. Nah itu gunanya kita langsung makan atau mungkin menambah asupan glukosa untuk itu, untuk menjaga agar asupan kadar gula kita ini tetap terjaga, agar kita tidak mengalami keliengan. Atau mungkin juga bisa disebabkan karena kurang oksigen dalam kepala, kalian bisa langsung lakukan pernafasan diafragma. Seperti itu ya. Apapun sensasinya, cek di video-video saya, itu sudah banyak sekali saya share tips. Kuncinya adalah kalian tenang dulu, atasi sensasinya, oke? Jadi jangan lupa untuk menemukan kesadaran, kemudian kalian mulai berpikir logis, dan jangan lupa apapun yang dirasakan tetap terapkan pola 4P yang terakhir, yakni pola kepasrahan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa semua yang ditetapkan kepada kita adalah yang terbaik buat kita, dan insya Allah akan ada hikmah yang sangat besar. Oke, baik-baik sahabatku, salam bangkit luar biasa.